Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Husnal Muna dengan NIM 23401130. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah. Kali ini kita membahas tentang lembaga keuangan mikro syariah. Sejarah lembaga keuangan mikro syariah. Zaman penjajahan. Pada akhir abad ke-19, lembaga perkreditan rakyat pertama kali didirikan oleh Raden Bey Wiriatmaja di Purwokerto, yang dikenal sebagai Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai. Ini kemudian diubah menjadi Bank Kredit Rakyat oleh seorang Belanda dengan nama De Wolf van Westerhout. Sekitar tahun 1898, desa-desa di Pulau Jawa mulai mendirikan lumbung desa sebagai lembaga simpan pinjam menggunakan komoditas padi. Masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, lembaga-lembaga seperti Badan Kredit Desa atau BKD terus beroperasi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 1991, Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS pertama kali didirikan di Bandung, menandai awal dari sistem keuangan mikro berbasis syariah. Lahirnya Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. BMT pertama kali muncul pada tahun 1992 di Jakarta dengan nama BMT Bina Insan Kamil atau BIK. BMT menggabungkan konsep mal, yaitu pengumpulan zakat, infak dan sedekah, dan tamwil, yaitu pembiayaan usaha dalam operasionalnya. Sejak saat itu, BMT berkembang pesat sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, yang memberikan akses pembiayaan tanpa riba. Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam perekonomian. Lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan layanan keuangan yang berfokus pada pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro. LKMS berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau, LKMS membantu mengatasi masalah modal yang sering dihadapi oleh usaha kecil. Secara keseluruhan, LKMS merupakan alat strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat melalui akses keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama, ta'awun atau kerjasama. Pentingnya hubungan yang harmonis dan saling membantu antar lembaga dan nasabah. Yang kedua, bai'ah atau jual beli yang sesuai dengan syariat. Yang ketiga, ihsan atau kebajikan. Transaksi harus membawa manfaat dan tidak merugikan. Yang keempat, larangan riba karena menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi. Dan yang kelima, transparansi untuk menjaga kepercayaan setiap nasabah. Akad-akad dalam lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama, akad jual beli, di antaranya murabahah. Akad jual beli di mana harga serta keuntungan yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Barang sudah diserah terimakan setelah akad jual beli. Kemudian salam. Akad jual beli dengan pesanan di mana spesifikasi, kuantitas, kualitas dan waktu penerimaan barang beserta pembayaran telah dilakukan di awal. Hampir sama dengan akad salam, namun pembayarannya dapat diangsur. Digunakan untuk pembiayaan barang yang diwujudkan dalam bentuk pemesanan dan pembuatan barang. Yang kedua, akad kerjasama. Mudharabah. Akad kerjasama di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan modal dan pihak kedua, mudharib, mengelola bisnis. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal. Kemudian musyarakah. Akad kerjasama di mana pembagian keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Digunakan dalam usaha-usaha yang memerlukan kerjasama antara dua atau lebih pihak. Ketiga, akad sewa atau ijarah. Pemindahan manfaat suatu barang dalam waktu tertentu disertai biaya sewa tanpa pemindahan kepemilikan barang. Contoh, ijarah muntahiyah bitamlik yang memungkinkan opsi pemindahan hak milik setelah masa sewa berakhir. Dan yang keempat, akad qard atau pinjam-meminjam.
pinjaman dana dalam nasabah dengan syarat nasabah wajib mengembalikan dana dalam waktu yang telah disepakati. Digunakan untuk pinjaman tanpa imbalan tambahan. Berikut merupakan contoh lembaga keuangan mikro syariah, yaitu KSPPS, adalah singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. KSPPS juga mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf. KSPPS merupakan lembaga keuangan non-bank yang dianggap sebagai bentuk ekonomi rakyat. KSPPS memiliki peran ganda, yaitu sebagai lembaga bisnis dan lembaga sosial. Selanjutnya, Bank Perkreditan Rakyat merupakan satu contoh lembaga keuangan mikro berbasis konvensional. Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan berbagai layanan kompleks seperti valuta asing, asuransi, dan giro, pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan yang lebih sederhana dengan jasa terbatas, contohnya tabungan, deposito berjangka, dan perkreditan. BPR tidak bisa melayani asuransi, falas, dan giro. Dalam sejarahnya, BPR dibentuk untuk membantu para buruh, petani, dan tenaga kerja melunasi hutang dari rentenir. Para rentenir menarik suku bunga begitu tinggi sehingga membuat warga kesulitan melunasinya. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk BPR guna membebaskan warga dari pinjaman yang mencekik. Beberapa tugas maupun kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam wujud simpanan berjangka, tabungan maupun bentuk lainnya. Kepada masyarakat yang membutuhkan, BPR dapat memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Menaruh dana dari nasabah dalam bentuk sertifikat deposito, deposito berjangka maupun jenis tabungan lainnya. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang lembaga keuangan mikro syariah terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayat ini berisi tentang 5 larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dan perintah untuk tolong-menolong dalam berbuat kebaikan.